Oke, masih berkaitan dengan momen inersia benda tegar. Kita bahas tentang teorema sumbu sejajar. Apa teorema sumbu sejajar itu? Teorema ini itu menjelaskan tentang bagaimana perubahan momen inersia ketika sumbu rotasi itu digeser. Jadi misalkan mula-mula sebuah batang itu diputar terhadap pusatnya. Momen inersianya sebesar I, pusat massa, sama dengan 1/12 ml kuadrat. Nah, ketika porosnya itu digeser, kemudian batang diputar kembali, maka momen inersianya akan berubah. Nah, momen inersia yang baru itu bisa kita hitung menggunakan teorema sumbu sejajar. Untuk lebih jelasnya, silahkan perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar sebuah batang. Kemudian ini adalah poros yang berada di tengah-tengah atau di pusat. Kalau batang itu kita putar mengelilingi poros di sini, di pusat itu, maka akan menghasilkan I pusat massa. Kemudian porosnya kita geser ya ke kanan misalkan ya. Maka porosnya akan pindah ke sini. Kemudian batang kita putar kembali. Nah, pergeseran poros ini sejauh D. Maka pada poros yang baru akan menghasilkan momen inersia yang baru, yang besarnya berbeda dengan momen inersia di pusat massa. Katakanlah ini namanya I aksen ya. Maka menurut teorema sumbu sejajar, I aksen itu dirumuskan I pusat massa plus M dikali D kuadrat. Ini rumusnya ya. Nah, untuk batang silinder homogen, maka I aksen sama dengan I pusat massa untuk batang silinder homogen adalah berapa? 1/12 ml kuadrat plus M dikali D kuadrat. Nah, rumusnya menjadi seperti ini. Oke ya, paham ya? Oke, untuk lebih memahami lagi, kita bahas contoh soal berikut ini. Sebuah tongkat homogen panjangnya 4 meter, massanya 3 kg. Tongkat diputar dengan sumbu putar berjarak 0,5 meter dari salah satu ujung. Ya, berapakah besar momen inersia putaran tongkat tersebut? Jadi, yang diketahui adalah panjang batangnya 4 meter. Jadi dari ujung sini ke sini 4 meter. Kemudian tongkat diputar dengan sumbu putar berjarak 0,5 meter dari salah satu ujung. Ini misalkan di sini ya. Ini adalah sumbu putarnya. Nah, benda diputar ini. Di mana jarak ini ke sini adalah 0,5 meter. Misalkan di sini adalah poros pada pusat massa, maka jarak sumbu terhadap pusat massanya berapa ini? Karena tadi panjangnya itu adalah 4 meter, maka di sini adalah 2 meter. Kemudian dari ujung sini ke sini adalah 2 meter. Maka di sini berapa? 1,5 meter. Maka 1,5 meter ini adalah sebagai panjang pergeseran dari sumbu rotasi. Jadi kalau di sini menghasilkan I pusat massa, maka di sini menghasilkan I aksen berapa? Gitu ya. Nah, langsung saja kita masukkan ke persamaannya. Bahwa I aksen sama dengan I pusat massa plus M D kuadrat. I pusat massa 1/12 ml kuadrat plus M D kuadrat. Kita masukkan angkanya 1/12, massanya adalah 3,
L-nya adalah 4 kuadrat berarti 16 plus masanya 3, D-nya adalah 1,5 meter. Biar mudah menghitung, kita tulis 3/2 kuadrat. Oke, regetek 4 ya, regetek 4 lagi ya. Berarti ini 4 plus berapa ini? 3 dikali 9/2. Lari ke sini, maka I aksen sama dengan 4 plus 3 dikali 9, 27. 27 dibagi 2 adalah berapa? Iya, 13,5. Maka besarnya adalah 17,5. Satuannya kilogram meter kuadrat. Ya. Mudah bukan? Oke. Baik anak-anak sekalian, itu tentang momen inersia ya. Jadi kalau kita rangkum, momen inersia partikel, kemudian momen inersia benda tegar, dan ada teorema sumbu sejajar. Semoga materi momen inersia bisa kalian pahami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.